Hadirin teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang berada pada bulan Rabiul Awal, yang mana di bulan ini terdapat suatu peristiwa, sesuatu yang sangat bersejarah di dalam kehidupan manusia, ialah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan baginda Rasulullah SAW lahir pada tanggal 7 Rabiul Awal. Di riwayat yang lain ada yang mengatakan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Mau kita yang 7, mau yang 12, sama. Tentu di bulan Rabiul Awal ini menjadi suatu kemuliaan karena di dalamnya telah lahir baginda Rasulullah SAW, Sayyidul Anbiya, ialah pemimpinnya para nabi. Oleh karena itu maka kita banyak yang kurang ngeh mengenai tentang ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Al-Ahzab ayat 56. Qala Allah Ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersolawat dan berserta para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala bersolawat. Maka wahai orang-orang yang beriman yang aku cinta kepada Rasulullah SAW, yang aku umat Rasulullah, salawat salamlah kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Luwabul Hadis, katakan bahwa qala Rasulullah SAW, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa orang yang salawat kepada Rasulullah SAW satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali. Bayangin, kita sholawat satu kali tapi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Tentu kalau misalnya kita sholawat, apakah menguntungkan baginda Rasulullah SAW? Enggak sama sekali, karena ibarat sebuah gelas yang sudah terisi penuh, ketika gelas itu diisi lagi maka isinya akan tumpah ke bawah. Maka tumpahannya itu mengenai kita, dan kita mendapat keberkahan dari baginda Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat insyaallah dari beliau ketika di yaumil qiyamah. Dengan lafaz salawat ini ada yang lebih afdal apa? Salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca di saat salat, yang lafaznya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau teman-teman bisa membaca salawat lebih ringkas lagi dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin. Kepanjangan. Teman-teman bisa salawat melazimi dengan lafaz sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu mengenai tentang salawat. Ada banyak berbagai macam lafaz salawat yang kita ketahui, yang telah para ulama, para ustadz yang kita telah ajarkan, yang telah diajarkan oleh para ustadz, dengan lafaz-lafaz sigot salawat yang lain itu sama. Tapi yang paling afdal ialah salawat Ibrahimiyah. Kenapa? Karena salawat itu dibaca ketika kita salat. Gitu teman-teman. Maka kalau misalnya dengar ayat perintah tentang Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita salawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, kalau kita diam aja, jangan harap kita nanti dapat syafaat baginda Rasulullah SAW.
Kalau misalnya kita disuruh salawat, kita nggak mau, kita ogah. Atau mungkin bukan kita yang ogah, namun baginda Rasulullah SAW nggak mau kita bersalawat pada Rasulullah. Allah nggak mau kita bersalawat pada Rasulullah SAW. Jadi jadikanlah momentum di bulan Rabiul Awal ini untuk mempertebal cinta kita pada Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Dengan cara bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bagaimanakah cara baginda Rasulullah SAW mengenali nanti umatnya di yaumil qiyamah? Ialah dengan cara tanda orang yang sering banyak bersalawat pada Rasulullah SAW, maka baginda Rasulullah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk mencari orang-orang mana yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka orang tersebut yang paling bersalawat pada Rasulullah SAW akan ditolong oleh Allah, akan mudah diperjumpakan dengan baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat, bisa mengambil hikmah, bisa membaca lagi kisah maulid baginda Rasulullah SAW, yang nantinya insyaallah ketika kita mengenal beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan semakin cinta. Kalau udah kenal, cinta. Kalau udah cinta, pasti almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia, hidayah, inayah, keistiqomahan setiap waktunya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan lisan kita untuk bersalat kepada baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin.